Ya, pertandingan Indonesia melawan Jepang yang akan berlangsung 2 hari lagi, tepatnya pada hari Jumat, tentunya menarik sekaligus bikin deg-degan ya ini pemirsa. Karena kalau kita melihat secara posisi di klasemen grup C, Indonesia ini berada di posisi 5. Sedangkan Jepang saat ini memuncaki klasemen di posisi 1. Oleh karena itu kita akan bahas malam hari ini seperti apa sih kira-kira peluang Indonesia melenggang ke Piala Dunia 2026. Kita sudah menghadirkan 2 narasumber di studio hari ini. Ada Bung Joy, Bung Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Ayu. Oke, dan juga ada Mas Ilham. Mas Ilham ini adalah pengurus Pusat Lagrande Indonesia Divisi Media dan Komunikasi. Selamat malam, Mas Ilham. Selamat malam, Mbak Ayu. Terima kasih. Gimana? Kira-kira kita harus optimis apa nih? Saya ke Bung Joy dulu untuk melihat Indonesia melawan Jepang. Karena tadi seperti kita berbicara by data, Jepang ini peringkat 1 di Asia kalau ranking FIFA. Seperti apa, Bung Joy? Ya, ini pertandingan Piala Dunia, nggak boleh pesimis. Jadi apapun hasil yang sudah dicapai Indonesia dalam pertandingan-pertandingan terdahulu tentu itu adalah modal. Kecuali kita harus melupakan kekalahan melawan Cina. Yang lain menurut saya itu modal. Kita bisa menahan Arab Saudi, kita bisa menahan Australia dan Bahrain dengan situasi yang menurut saya tidak terlalu menguntungkan, apalagi kalau kita bicara pertandingan melawan Bahrain. Tetapi dengan semua modal itu memang kita harus ingat bahwa Indonesia ada di grup di mana semua tim yang ada di sini sekarang adalah unggulan masing-masing pot waktu sebelum dibagi jadi grup. Jepang unggulan pertama pot 1, kemudian Arab Saudi unggulan pertama juga, semua unggulan pertama kecuali Bahrain. Jadi memang Indonesia ini boleh saya katakan berada di grup yang sangat berat kalau tidak mau disebut grup neraka. Tetapi melawan Jepang memang kelasnya memang rada beda, tetapi harus diingat kita main di GBK. Ini grupnya Ilham ini sudah siap latihan teriak-teriak kali. Udah 3 hari yang lalu udah siap-siap nih latihan. Jadi dengan penonton ke-12, ambience-nya GBK yang kita kenal juga sangat gemuruh ya. Ini menurut saya adalah modal juga karena bagaimanapun bermain di publik sendiri dengan begitu banyak pengalaman yang sudah didapat dari tim ini, harusnya sih tidak gemetaran kakinya, justru harusnya lebih enteng larinya, lebih lepas mainnya. Dan karena tidak diunggulkan, menurut saya jauh lebih bagus buat Indonesia ya. Secara karena mental gimana? Nothing tulus istilahnya. Ya kalah pun lawan Jepang misalnya, kalah lawan Jepang bukan aib gitu ya. Dapat poin syukur ya. Kalau menang itu mukjizat. Tetapi harusnya bisa main lepas. Meskipun saya tidak terlalu yakin bahwa Sintayong akan menurunkan formasi yang ofensif. Pasti akan menurunkan formasi yang agak defensif di mungkin 45 menit pertama dengan 5 back misalnya, mengandalkan pertahanan bagus, gelandang yang solid, lalu serangan balik yang cepat. Sehingga kemudian memang tentu kalau bicara melawan Jepang gimana peluangnya? Ya nggak banyak, tapi ada. Peluang itu ada, bahkan kalau boleh saya bilang, kalaupun Indonesia bisa mencetak gol, paling tidak apapun itu, bisa meraih poin lah paling nggak gitu loh, bisa 1 poin. Kalau 1 poin dari Jepang ini menurut saya udah betul-betul bonus. Karena sebetulnya target menang Indonesia ini lawan Arab Saudi, setelahnya lawan Cina di GBK juga, kemudian lawan Bahrain. Nah itu target menang, tapi masih bulan Maret kan. Jadi memang harusnya sih bekal lawan Jepang, kalaupun kalah jangan terlalu banyak, kalau bisa draw gitu ya. Kalau menang itu ya mukjizat, tapi peluang itu tetap ada. Iya, bagaimanapun bola itu bundar, apa saja bisa terjadi. Pastinya support dari masyarakat Indonesia juga harus luar biasa. Makanya nih saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, ini pastinya dari Lagrande sudah banyak sekali yang ingin langsung ya nonton ke GBK. Mas Ilham nanti nonton juga ya? Nonton. Harus nonton. Bung Joy nonton nanti? Saya nggak nonton. Saya nggak apa-apa. Ada kerjaan banyak soalnya. It's okay, tapi yang penting harus tetap semangat, harus tetap motivasi. Nah, Mas Ilham dari Lagrande gimana nih? Sudah siap belum memberikan atmosfer neraka ketika Indonesia lawan Jepang nanti? Kalau dibilang siap, sangat siap ya. Karena persiapannya kurang lebih udah sebulan yang lalu lah ya. Di mana teman-teman Lagrande Indonesia akan menyuguhkan lah sebuah koreo yang mungkin salah satu terbesar yang pernah ada di GBK kali ya. Jadi karena teman-teman Lagrande Indonesia ini di kualifikasi Piala Dunia ingin hidup dalam momen kualifikasi ini ya, seperti ketika sebelumnya kita seringnya ketemunya kan misalnya Thailand, Malaysia,
kalau dari kacamata supporter, kapan lagi kita meneror pemain sekelas Jepang gitu ya, Australia, Arab Saudi, yang notabene kan mereka banyak dinaungi pemain-pemain yang berkelas lah seperti itu sih. Bisa diceritakan nggak Mas Ilham, nanti itu seperti apa sih koreo raksasanya? Katanya sampai menghabiskan budget 70 juta ya. Itu dari mana tuh uangnya? Patungan semuanya? Kalau uangnya ya, kalau masalah uang mungkin kan kalau kalian belum tahu gitu ya teman-teman. Jadi Lagra Indonesia itu kolektif movement ya. Jadi semuanya ini ya dananya itu ada kolektif. Seperti itu ya Mbak Ayu. Sisanya mungkin di Lagra Indonesia kan memang ada kuota tiket ya dari federasi, dan dari kuota tiket itu kita manfaatkan juga selisih untuk dana koreo seperti itu sih. Oke, jadi nanti dananya akan dari kolektif situ ya, akan kita melihat nih bagaimana kira-kira koreo raksasanya dari La Grande akan memeriahkan GBK nanti. Saya ingin ke Bung Joy lagi. Bung Joy, kalau kita melihat peluang-peluang dari Indonesia dan juga Jepang, ini kan sekarang banyak pemain-pemain naturalisasi ya, yang direkrut oleh PSSI ke Indonesia. Kira-kira apakah ini akan membantu? Kalau kita lihat sejak awal programnya naturalisasi yang merekrut pemain-pemain diaspora, kan memang ada, harus jujur harus saya akui, walaupun saya tidak terlalu sepakat dengan masifnya pemain diaspora ini, tetapi harus saya akui juga bahwa ada peningkatan dalam cara mereka bermain. Ya kan, bagaimanapun kan mereka adalah pemain-pemain yang dididik di atmosfer sepak bola Eropa, khususnya Belanda, yang terkenal memang punya sistem yang sangat bagus. Ya, Belanda adalah salah satu pusat pelatihan sepak bola terbaik di dunia, selain di Spanyol, Prancis, dan Belanda. Jadi tidak heran kalau pemain seperti Jai Isdes misalnya, menit ke-1 tampil bersama tim nasional pun sudah bisa tune in, gitu loh. Jadi tim ini memang punya nilai yang lebih ya untuk bisa bersaing di level dunia. Bahkan saya bilang meskipun kita tidak berhasil menang lawan beberapa tim terdahulu, lawan Bahrain, Arab Saudi atau Australia, kalah lawan Cina, tetapi peluangnya tetap ada. Karena sebetulnya memang Sintayong ini dengan begitu banyaknya pemain yang matang di kompetisi Eropa, apalagi sekarang udah ada tambahan lagi Kevin Dix, jadi harusnya sih tim ini makin kuat, makin cara bermainnya makin lugas, determinasinya makin bagus. Karena kan memang mereka ini pemain-pemain yang matang di kompetisi yang sudah puluhan tahun memang berjalan dengan level yang sangat tinggi, gitu loh. Jadi bagaimanapun mereka pasti akan memberi nilai lebih. Dan kalau kita lihat peluangnya dengan 3 poin sekarang, asal jangan kalah lawan Saudi Arabia, menurut saya peluang Indonesia tetap terbuka karena kita masih punya dua pertandingan home kan, melawan Bahrain dan melawan Cina. Jadi harusnya sih peluang tetap terbuka, paling tidak bisa meraih posisi 4 yang bisa melanjutkan ke putaran keempat. Jadi saya rasa sih peluangnya tetap ada, meskipun katakanlah pahitnya kalah lawan Jepang gitu ya, kalah misalnya, tapi jangan kalah lawan Australia, lawan Arab Saudi, karena itu akan, kalau kalah lawan Arab Saudi memang agak berat ke depannya, karena kita harus mengumpulkan 12 poin paling enggak. Dan juga kita juga harus menjaga ya, paling tidak ada di peringkat 3 atau 4 ya, supaya kita masih bisa punya harapan untuk melaju lagi. Tapi kita tahan dulu Bung Joy, Mas Ilham. Saya punya satu narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini, pemirsa, melalui sambungan Zoom. Ada mantan pemain Timnas Indonesia, Beto Gonçalves. Selamat malam Bung Beto, apa kabar? Selamat malam, kabar saya baik. Oke, Bung Beto, ini pastinya harus tetap semangat dan juga pastinya seperti bisa merecall ya waktu masih di Timnas seperti itu, pertandingan Indonesia versus Jepang. Menurut Anda dengan komposisi Timnas sekarang ini seperti apa nanti situasinya melawan Jepang? Ya, saya pikir peluang kita mungkin sangat besar karena sekarang saya lihat komposisi pemain timnas memang sangat baik, sangat kompak, dan yang paling penting kita sekarang punya mental memang sangat kuat. Karena mungkin mereka ya selalu mungkin ikut di kompetisi mungkin level lebih tinggi, mungkin hadap, mungkin lawan, mungkin postur juga
agak besar, agak tinggi, jadi sudah terbiasa dengan level-level seperti yang sekarang. Jadi saya pikir kita punya peluang dan kita sudah matang. Jadi kita punya peluang besar untuk bisa mungkin menang mungkin tanggal 15. Oke, peluangnya besar ditambah lagi di pertandingan kandang ya, di semangatnya juga harus lebih tinggi. Bung Beto mungkin bisa diceritakan sedikit ya ketika waktu itu Bung Beto bergabung di Timnas membela Indonesia dengan Timnas sekarang, kira-kira apa sih yang berbeda? Adakah kekuatan yang berbeda, Bung Beto? Bung Beto. Yang itu zaman saya, ya halo? Ya, silakan Bung Halo, bisa Beto. dengar? Ya, silakan Bung Beto. Ya, ya, ya itu zaman saya waktu memang Oke. kita lihat perspektifnya di waktu, tapi tim kita waktu itu juga sangat sangat bagus juga, sangat kompak juga. Ya, sangat kompak. Jadi sekarang yang bedanya cuma sekarang mungkin itu mental mungkin. Karena waktu itu banyak pemain muda juga waktu saya bermain, mungkin mental mereka juga Oke. sedikit kurang. Yang sekarang saya lihat memang kita sangat matang, sangat dewasa bermain. Jadi sekarang mungkin lebih dewasa dan lebih mental lebih kuat. Jadi makanya saya bilang itu bedanya saja. Karena banyak pemain yang naturalisasi yang punya mungkin percaya diri lebih, mungkin sudah lama bermain di Eropa dan mungkin lebih tinggi, mereka terbiasa. Jadi mereka nggak kaget kalau mungkin hadap mungkin timnas yang mungkin lebih kuat dari tim Indonesia. Ya apalagi sekarang mereka kompak, sangat kompak. Oke, baik. Bung Beto, mungkin bisa di-share pengalamannya ketika dulu membela Timnas Garuda. Banyak penonton CNN yang ingin mengetahui pastinya. Kira-kira dulu tantangan yang paling berat yang Anda hadapi waktu membela Timnas Garuda itu apa, Bung Beto? Pokoknya kalau kita main, terutama kalau kita main di kandang, kalau punya penonton itu jadi pemain ke-12, ya menurut saya itu mungkin hal itu sangat penting buat timnas itu karena pendukung dari penonton itu mungkin motivasi mungkin pada pemain lebih tinggi. Jadi seperti waktu saya bermain, kalau mungkin stadion penuh itu paling bagus, paling enak karena apa? Kita motivasi memang jauh lebih tinggi. Jadi ya pokoknya nggak ada beban. Pokoknya kalau kita main di kandang, yang stadion penuh seperti support sangat dukung kita, saya yakin tanggal 15 itu pemain semua itu mungkin merasa seperti saya rasa dulu. Mungkin merinding, mungkin apalagi kalau kita dengar lagu Indonesia Raya sebelum, jadi memang kita yang cinta negara ini, kita memang semangat luar biasa. Jadi saya yakin mereka juga seperti rasa seperti saya juga, luar biasa mungkin tanggal 15. Oke, kita sama-sama tunggu ya tanggal 15. Bung Beto, ini yang juga menarik nih, yang sedang banyak diperbincangkan, masalah naturalisasi. Anda ini kan juga dinaturalisasi ya waktu itu. Dan sekarang sedang gencar-gencarnya PSSI naturalisasi untuk pemain timnas, untuk memperkuat skuad timnas Garuda. Pendapat Anda seperti apa, Bung Beto? Pokoknya banyak yang tanya seperti ini ya untuk saya. Karena saya juga jadi pemain naturalisasi waktu saya bermain di timnas. Pokoknya saya pikir memang kalau pemain yang naturalisasi datang untuk bantu timnas kami, untuk memang jadi biar nanti tingkatkan kualitas timnas, itu welcome. Saya pikir memang kalau mereka memang datang dengan mentality memang untuk berubah sepak bola Indonesia, mungkin bantu Indonesia mungkin dapat sesuatu yang luar biasa, mungkin bisa masuk di pertama kali mungkin di Piala Dunia, itu luar biasa. Pokoknya kita harus dukung mereka. Kalau mereka datang memang untuk bantu timnas kami, ya sangat welcome. Jadi kita harus memang dukung. Karena waktu saya pertama kali masuk di timnas, saya mau memang kerja luar biasa di lapangan. Saya pikir mereka sama. Oke, yang pasti kita sama-sama fokus terhadap prestasi dari Timnas Indonesia. Bung Beto, terima kasih atas perbincangannya. Mantan pemain Timnas Beto Gonçalves, terima kasih. Selamat malam.
Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime Plus. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kevin Dix dipastikan bisa dimainkan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dalam matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas seperti apa prediksi susunan pemain skuad Garuda usai bergabungnya Kevin Dix? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Bung Joy. Bung Joy, ini dia prediksi komposisi pemain timnas, formasinya 5-4-1. Kita mungkin bisa bahas satu-satu dari belakang dulu, dari kiper Bung Joy. Ini kenapa Martin Paes di sini? Kira-kira seperti apa strategi? Jadi saya harus katakan dulu bahwa sebetulnya formasi bakunya Sintayong itu 3-4-2-1. Oke. Jadi itu formasi yang sering dia pakai untuk tim yang biasanya kualitasnya sama. Lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Australia pun pakai 3-4-2-1. Karena menurut saya itu adalah formasi yang sudah ada di kepala dia, sudah ada di masing-masing pemain juga cara bermainnya. Sebetulnya dengan 3-4-2-1 Indonesia pernah mengejutkan Arab Saudi. Ya, meskipun Indonesia tidak menang, tapi bisa membuat babak pertama itu Arab Saudi betul-betul keteteran sampai sepertinya baru belajar main bola waktu pertama kali Indonesia tampil di putaran 3. Nah, saya prediksi memang Sintayong tidak akan pakai pola 3-4-2-1 karena itu adalah formasi yang sangat ofensif. Jadi sehingga 3-4-2-1 tidak digunakan ya Bung Joy ya? Iya. Oke, 3-4-2-1 di sini tidak digunakan. Ya, prediksi saya dia akan pakai formasi 5-4-1 untuk memperkuat pertama lini belakang dengan formasi yang sebetulnya tidak terlalu berubah ketika dia bermain dengan 3 central back. Jadi kalau 3 central backnya karena Miss Hilgers tidak bisa main, dugaan saya Kevin Dix akan diturunkan pertama. Dengan asumsi dia akan bisa langsung tune in seperti halnya ketika Jai Itdes main untuk pertama kalinya bagi tim Indonesia dan langsung bisa tune in. Dan dia bahkan bisa langsung jadi leader. Jadi kita tahu bahwa pemain ini memang sangat berkelas. Bukan saja permainannya yang sangat lugas, tapi juga leadership-nya di belakang. Bahkan berita terakhir yang saya dapat, dia langsung di hari ini akan menjadi kapten untuk melawan Jepang. Jadi dia memang akan menjadi figur kunci di lini belakang. Pemain ini memang luar biasa. Nah, karena tidak ada Hilgers, dugaan saya Kevin Dix akan langsung dimainkan dengan asumsi tadi. Sementara Sandy Walsh akan berada di sektor sayap kanan sebagai back. Lalu Kevin Verdong akan di sektor kiri sebagai pemain yang sebetulnya mereka ini adalah pergerak. Kalau dia bermain normal, dia sebetulnya posisinya di sini. Posisinya di sini. Dia juga posisinya di sini sebetulnya. Kalau formasi 3-4-2-1. Karena formasi 5 dia akan berat ke belakang perimeternya, mengawal Martin Paes di gawang. Martin Paes pasti akan menjadi pilihan utama karena kita tahu dia sering sekali membuat penyelamatan kelas dunia ya. Jadi memang kepemimpinan dia di belakang juga luar biasa. Saya sih berharap ini formasi ini solid. Apapun yang terjadi, saya masih berharap Rizky Ridho bisa tampil seperti biasanya. Karena pemain ini yang paling konsisten. Nah, kenapa saya lebih memilih Marcelino dibandingkan katakanlah dengan pemain lain? Karena dia punya kecepatan untuk modal Indonesia menyerang balik. Yang saya dengar dari Sintayong memang dia tidak akan frontal menyerang. Dia berusaha untuk membuat pertahanan Indonesia solid. Kemudian lini tengah Orat Mangun bisa melakukan pergerakan seperti ini atau dia bisa cutting off ke sini, ke sektor kotak penalti. Demikian juga Marcelino, dia pergerakannya sebetulnya seperti ini. Kalau dia sudah di sini dia bisa masuk, membuat Struijk bisa menjadi target man. Persoalannya Rafael Struijk ini bukan pemain dengan nomor punggung 9. Artinya posisi dia sebetulnya lebih ke posisi nomor punggung 8. Jadi dia posisinya ada di sini. Dia bukan striker murni. Itu persoalan yang selalu dihadapi tim Indonesia. Nah, oleh sebab itu harus didukung oleh 2 pemain kalau Indonesia pegang bola dan bisa melakukan serangan balik, Orat Mangun dan Marcelino. Kalau misalnya Hübner nih kenapa nih Bung? Karena Hübner dia akan mengatur bersama Nathan. Nathan ini sebetulnya posisinya lebih di
Agak ke belakang. gelandang bertahan. Ya. Kalau Nathan tidak bermain maksimal, masih ada Tom Haye. Oke. Jadi rasanya sih Haye bisa bermain di posisi Nathan, Hübner akan membantu serangan kalau Indonesia mendapatkan bola. Nah persoalannya adalah pertama sekarang melawan Jepang yang sangat cepat, taktikal sekali, klinikal sekali di wilayah pertahanan lawan, dan mereka bisa pegang bola sangat lama karena mereka adalah pemain-pemain yang sangat matang di kompetisi kelas 1 Eropa. Gitu. Nah ini yang jadi persoalan besar bagi pemain-pemain Indonesia. Tapi dengan begitu banyaknya pemain yang menurut saya juga sudah tampil bersama, Kevin Verdong, pemain-pemain yang diaspora yang sudah tampil lama, menurut saya akan lebih membuat warna bagi permainan Indonesia. Kevin Dix barangkali butuh penyesuaian beberapa puluh menit, tapi menurut saya karena dia juga besar di Eropa, dengan sistem yang sudah sangat bagus, dia tidak ada kesulitan untuk bermain bersama tim yang baru dia masuki gitu. Nah persoalannya adalah tim ini tidak bisa kumpul terlalu lama. Mereka baru datang juga. Persoalannya dengan Jepang, tim yang sudah ada sekarang itu kumpulnya udah lama, udah sekitar 2 atau 3 tahun. Sementara pemain-pemain Indonesia kumpul bersamanya kurang dari 1 tahun. Ini butuh komunikasi yang untungnya Indonesia punya Jai, itu persoalannya, punya Rizky Ridho di belakang yang bisa melakukan komunikasi dengan bagus. Nah, ini yang saya harapkan bisa menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Jepang. Oke, Bung Jo, yang menarik juga di sini nama Marcelino ya. Ini salah satu pemain muda berbakat juga yang digadang-gadang bisa memberikan serangan ke Jepang. Kira-kira nanti prediksi Anda performanya bagaimana nih untuk bisa membobol gawang Jepang? Sebetulnya Marcelino ini kan pernah kita sebut Wonder Boy ya. Kalau kita lihat permainan dia di U23, ini kan salah satu yang menjadi highlight. Bahkan AFC dan FIFA sendiri sebetulnya meng-highlight pemain ini. Sayang menurut saya belakangan setelah dia tampil bagus dan luar biasa dengan gol yang cantik ketika di Piala di U23, spotlight terhadap dia terlalu banyak menurut saya. Jadi mungkin konsentrasinya terganggu. Kalau saya kemarin juga sempat berbincang juga dalam kesempatan yang berbeda dengan Pak Sumardi, jadi dia memang betul-betul melindungi pemain seperti Marcelino dari spotlight, dari sorotan media, dari paparan-paparan yang membuat pemain muda ini konsentrasinya terpecah. Karena Marcelino juga sering dapat bulian ya, Coach ya? Bung Joy. Yang itu yang saya sayangkan ya dari penggemar Indonesia ini, karena ekspektasinya tinggi sekali. Begitu Marcelino tampilnya, grafiknya menurun, langsung dibully gitu kan. Nah itu kan pemain muda dengan pengalaman yang belum terlalu banyak, pasti ada dia mendapatkan tekanan besar ya. Berbeda sama misalnya pemain yang sudah cukup senior, ya mungkin sudah terima banyak sekali bulian juga, jadi dia udah tahan. Saya harapkan Marcelino bisa dimainkan dan dia menemukan kembali harinya, menemukan kembali performanya yang menurut saya dia punya skill di atas rata-rata. Seperti halnya sebetulnya Rizky Ridho. Ya, dia punya skill bertahannya luar biasa. Bahkan ketika Indonesia menghadapi Yordania, kalau Anda ingat pada U23, ini Indonesia bisa mencetak 3 gol kelas dunia menurut saya. Dengan kerjasama, bahkan Rizky Ridho bisa berada di sini. Anda bisa bayangkan, posisi dia sebetulnya center back, dia bisa berada di sini untuk membantu mencetak gol. Dan ini karena kepercayaan diri Marcelino dan Jai menurut saya tinggi. Tapi kalau dia terus misalnya dikesampingkan, tidak diberi jam terbang, saya rasa bakatnya lama-lama akan hilang. Mudah-mudahan Sintayong memberikan lagi kepercayaan kepada Marcelino. Sebetulnya kan pemain-pemain Indonesia ini sekarang, katakanlah yang bukan dari Eropa, yang bukan diaspora, ini kan sekarang yang terbaik. Ya, you name it, siapa lagi yang ada di situ yang tidak terbaik. Itu yang terbaik semua ya. Sayuri Bersaudara dan lain-lain. Yang ada di hoki Caraka itu kan sekarang yang terbaik gitu kan. Cuma kan persoalannya dia tidak mendapatkan tempat. Karena memang penampilannya tidak memuaskan. Tetapi kalau dia tidak diberi kesempatan, bagaimana kita bisa ukur? Nah itu dia Bung Joy. Kalau misalkan pemain-pemain yang sudah mengisi posisi ini ternyata underperformance. Kira-kira di bangku cadangan siapa yang akan dimainkan Bung Joy? Masih ada Sayuri, masih ada Sayuri ya. Sayuri. Kemudian masih ada, saya kira beberapa pemain depan patut dicoba selain Rafael Struijk, Ramadan Sananta misalnya bisa dicoba. Tetapi memang pilihan di lini tengah dan lini belakang tidak terlalu banyak juga. Seperti halnya juga sebetulnya pilihan di
di lini depan gitu loh. Nah ini yang menurut saya agak sedikit membingungkan saya sebagai orang yang suka mengamati. Sintayong ini tidak bisa memberikan menaikkan performa pemain-pemain yang kalau orang-orang bilang underperform gitu ya. Ya memang orang bilang ya karena waktu berkumpul dengan Sintayong kan pendek gitu. Ya. Tapi kan dia sebagai pelatih tim nasional sebetulnya dia punya akses ke klub. Dia punya begitu banyak sources untuk membuat pemain yang dia ambil untuk tim nasional itu bisa lebih berkembang gitu loh. Nah ini mungkin yang menurut saya tidak jalan dari Sintayong. Di luar itu semua menurut saya dia ya pilihan terbaik sekarang untuk timnas Indonesia. Cuma memang persoalannya pemain-pemain yang di lapis kedua ini memang jarang mendapatkan kesempatan. Sehingga untuk pertandingan penting menurut saya Indonesia kalau mengganti pemain langsung formasinya berubah, determinasinya berubah karena memang jam terbang yang di lapis kedua tidak terlalu banyak. Oke, Bung Joy menarik nih. Tadi Anda juga sebut nama Sayuri ya bersaudara. Sebelumnya ini kan sempat tidak dipanggil oleh pelatih STY. Kemudian akhirnya dipanggil lagi, memperkuat timnas lagi. Tanggapan Anda seperti apa? Kenapa akhirnya dipanggil lagi nih Sayuri bersaudara? Iya karena memang Indonesia butuh pemain pelapis yang memenuhi syarat untuk pola permainan dia dan dia sudah memantau pemain ini juga lama kan gitu. Asnawi juga sebetulnya kan misalnya sekarang penampilannya menurun gitu. Tapi kan itu sebetulnya masih quote unquote dalam tanda kutip tanggung jawab dia juga gitu. Artinya sebetulnya kalau pemanggilan Sayuri itu memang kebutuhan tim gitu loh karena memang tidak ada pemain yang bisa lebih baik lagi untuk memperkuat tim nasional selain Sayuri atau Asnawi atau Hoki Caraka atau siapapun kalau Anda bilang yang ada di roster pemain Indonesia sekarang. Jadi yang sekarang ini yang terbaik gitu loh. Cuma memang sekarang beratnya adalah ke pemain-pemain diaspora yang harus diakui juga meskipun mereka belum lama bergabung, misalnya Orat Mangun ya sudah bisa memberi warna kepada tim. Apalagi kalau kita bicara Nathan misalnya, Nathan Choaun ini kan juga belum lama bergabung dengan Indonesia, tapi dia determinasi di lini tengah luar biasa. Bukan cuma passingnya, dia juga bisa intercept. Hubner juga, atau kalau kita bicara pemain yang bisa bisa banyak di semua lini gitu ya. Oke, baik. Itu sebetulnya banyak bisa didapat dari pemain diaspora. Oke, kita akan buktikan ya kira-kira ini akurat atau tidak nanti di tanggal 15 November 2024. Terima kasih Bung Joy atas analisa dan juga prediksinya. Dan pemirsa kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Saya kalau alasan officialnya kayaknya belum ada pasti ya, belum pasti gitu ya kenapa manajemen timnas gitu memilih jersey away untuk bermain di GBK gitu ya. Mungkin secara ininya aja kali waktu lawan Irak mungkin terakhir kita memakai jersey merah gitu kan, karena karena kalau kata Sintayong nggak tahu bener nih, nggak tahu salah ya, karena baju putih karena terlihat lebih besar gitu Bung Joy. Apa bener itu? Ya. Gimana juga deh. Sebetulnya faktor psikologis lah. Tapi menurut saya kalau kita lihat dari kacamata supporter yang mau memerahkan GBK, ya harusnya semua jadi merah juga. Ya kan? Jadi karena seakan-akan kita bersatu. ingat kalau kita masuk Real Madrid, stadionnya Bernabeu, Real Madrid lawan siapapun, apalagi lawan Barcelona, itu semuanya putih gitu loh. Diputihin semua, mereka bawa itu ya kertas besar itu kayak karton itu semua jadi putih. Itu kan itu faktor yang menggetarkan bagi lawan karena mereka seolah-olah masuk, gila gue masuk ke kandang macan nih gitu. Kalau masuk GBK merah semua kan ya walaupun sehebat-hebatnya pemain Jepang, saya rasa juga ya gemetaran juga kalau misalnya semuanya merah apalagi terus menggebu-gebu gitu ya. Dan supporter Indonesia kan terkenal riuh. Tapi sebetulnya tertib. Gitu. Saya 2007 nonton Indonesia lawan Korea. Indonesia kalah kok, tapi kita standing ovation ya waktu itu. Standing ovation karena permainannya bagus dan itu tim lawan juga enggan ya, segan kepada Indonesia dan supporternya yang bergemuruh itu. Jadi ya saya harapkan merah lah ya. Masa
kita putih Masa putih melulu terus gitu. ya. Tapi tugasnya Mas Ilham juga nih nanti hari Jumat ya untuk menggetarkan Ya, GBK. itu udah pastilah. Supaya kalau kata Bung Jo tadi masuk ke kandang macan gitu ya timnas Jepang. Ya kan masuk, aduh merah semua gitu kan. Sementara mungkin Panas Jepang gitu tidak ya. bisa pakai biru karena warnanya sama-sama agak gelap. Kalau Ya, merah ya. ketemu biru, mungkin dia pakai warna yang lain. Jadi kalau dia tidak bisa pakai biru, itu menurut saya juga psikologis. Oke. Buat Jepang dia merasa, aduh nih gue nggak pakai jersey yang biasanya kita pakai yang menggambarkan semangat Jepangnya Oke, gitu oke, loh. oke. Itu yang menurut saya ada faktor itu lah. Oke, Bung Joy, selain faktor-faktor yang bisa kita hitung seperti itu ya, pasti ada juga faktor-faktor yang sepertinya ini sudah kehendak alam. Salah satunya cuaca, tadi sempat dibahas juga ya ketika live. Cuaca di Jakarta ini kan sekarang lagi cukup ekstrim, Bung Joy. Sangat lembab di malam hari, sorenya bisa hujan deras luar biasa gitu. Kemudian juga ada beberapa pemain naturalisasi yang biasa bermain di Liga Eropa. Apakah ini nanti akan menjadi kendala, Bung Joy? Dua-duanya punya kendala dengan kelembaban ya. Pemain-pemain Jepang juga kan 90% bahkan 95% mainnya di Eropa dengan kelembaban yang rendah. Sementara di Indonesia kelembabannya tinggi sekali. Memang ada persoalan bagi pemain diaspora yang bermain di Jakarta, pemain Indonesia, karena mereka biasa bermain di Belanda kan dengan kelembaban yang sangat rendah gitu loh. Ini persoalan, tapi persoalan itu bukan cuma persoalan bagi Indonesia yang begitu banyak pemain diasporanya, tapi juga bagi Jepang yang Jepang sendiri kan bukan di iklim yang betul-betul tropik. Iya. Kalau kita bicara pemain Jepang aslinya yang main di Liga Jepang, yang main di Liga Eropa apalagi udah kebiasaan main di Inggris, main di Prancis dan di Jerman, kebiasaannya udah udara Eropa. Jadi menurut saya kendalanya sama-sama dihadapi oleh dua tim. Persoalannya siapa yang mampu beradaptasi dengan kendala itu lebih baik, mampu menghadapi tekanan lebih baik, mampu mengeluarkan semua kemampuannya dengan segala tekanannya, menurut saya itu yang akan menang. Paling sedikit membuat error dalam pertandingan itu yang akan menjadi pemenang. Jadi rasanya sih memang ini betul-betul pertarungan taktik. Jadi kalau soal cuaca dua-duanya punya kendala, dua-duanya punya keuntungan juga gitu loh. Apalagi kalau kita bicara pemain-pemain yang sudah lama di Eropa itu kan sebetulnya treatment dia terhadap stamina dan kondisi lalu kemudian adaptasi itu jauh lebih bagus gitu loh. Mungkin malah pemain-pemain yang main di Indonesia main di GBK lebih ngos-ngosan daripada pemain Eropa ya kan, karena memang VO2 max mereka kan rata-rata lebih tinggi gitu loh. Jadi ini yang menurut saya akan jadi pembeda. Kalau kita bicara pemain-pemain Korea terkenal dengan paru-parunya yang ganda, saya kira pemain-pemain Jepang juga punya itu, dan pemain-pemain yang dibina di Belanda menurut saya juga punya kondisi fisik yang sangat prima. Jadi nggak ada masalah dengan banyak itu. naturalisasi Indonesia yang bermain di Liga Belanda juga ada ya, masalah. nggak ada masalah di situ. Oke, saya ingin ke Mas Ilham. Mas Ilham, kalau tadi cuaca harusnya tidak menjadi masalah begitu ya. Kalau dari supporter kira-kira apa sih yang perlu diwaspadai dari timnas Jepang untuk menghadapi nanti Indonesia di hari Jumat nanti? Apa yang kira-kira, aduh gregetan nih pengen ngomong ini sebenarnya gitu, masalah itu di sini gitu. Mungkin kalau dari level pemain semuanya harus diantisipasi gitu ya, kalau dilihat dari skuadnya Jepang gitu ya. Terus kalau sebenarnya sih kalau cuaca ini yang harus ke kita ya, ke supporter sih yang lebih juga ya. Jadi mungkin kalau ya Jakarta kan kemarin sering hujan lebat gitu ya, Bayu. Jadi apalagi kan kita ada koreo, dan koreo itu berupa kertas ya. Dan itu juga sangat ngaruh juga kan kalau cuacanya juga ekstrim ya nanti di hari Kamis atau Jumat gitu. Seperti itu sih. Boleh diinformasikan Mas Ilham, nanti kira-kira yang akan koreo itu akan ada berapa orang tuh? Kalau koreo teman-teman sih sudah ada 1.000 orang lah ya. 1.000 orang. Tapi kan di Tribun Utara itu kan lebih dari 1.000 ya. Kalau nggak salah itu atas sampai bawah itu 12.000. Jadi mungkin kebanyakan nanti penonton umum juga yang di luar La Grande Indonesia. Jadi sebenarnya La Grande Indonesia mohon kerjasama dan bantuannya juga lah ke teman-teman penonton atau supporter yang lain yang hadir di Tribun Utara besok Gelora Bung Karno, untuk membantu kita para pengurus La Grande untuk ya menyukseskan koreo nanti pas Indonesia Raya ya.
Gitu. Oke, turut menyukseskan koreonya. Saya juga sebenarnya pengen ikutan Mas Ilham, tapi saya harus kerja di sini ya. Jadi saya akan mendoakan saja nanti ya sambil menonton dari layar kaca. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Prime Plus.